Assalamualaikum sahabat UKM, selamat datang di channel kami UKM Belajar. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan masalah perpajakan. Dan di episode ini kita akan membahas tentang penghasilan. Apa itu penghasilan, jenis-jenis penghasilan, dan apa-apa saja yang dikenakan pajak, apa-apa yang tidak dikenakan pajak. Baik, sebenarnya pengertian penghasilan secara eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 di Pasal 4, yang mana penghasilan adalah merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Jadi setiap benefit, setiap penghasilan ataupun juga kemampuan ekonomis. Jadi bisa berupa uang ataupun juga bisa berupa non-uang. Itu adalah penghasilan. Dan setiap penghasilan yang kita terima itu merupakan penghasilan kotor atau gross income. Kita biasa sebut ya penghasilan kotor. Nah, kemudian dalam perhitungan pajak kita mengenal beberapa istilah. Satu tadi penghasilan kotor. Kedua ada lagi penghasilan neto atau penghasilan bersih. Ada lagi penghasilan tidak kena pajak. Ada lagi penghasilan kena pajak atau PKP. Bagaimana ini urutan-urutannya? Baik, yang pertama penghasilan. Jadi penghasilan pajak sekali lagi bisa yang merupakan uang, tapi bisa juga yang non-uang. Contohnya apa misalkan? Contohnya misalkan asuransi, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Apa itu? Itu misalkan asuransi kesehatan misalkan. Biasanya kan kalau kerja kita dapat kartu asuransi dari asuransi swasta atau mungkin juga BPJS misalkan. BPJS itu merupakan asuransi juga yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Karena BPJS itu kan ada JKK, jaminan kematian dan juga jaminan keselamatan kerja. Ada juga BPJS kesehatan yang rawat inap juga ada juga. Itu cuma mungkin opsional ya. Nah, itu merupakan premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Karena itu merupakan benefit bagi kita. Apabila kita sakit sehingga kita tidak harus membayar. Ya, begitu teorinya, gitu kan. Nah, jadi premi tersebut merupakan penghasilan yang non cash tapi merupakan dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Apalagi misalkan ada benefit lain misalkan. Benefit lain itu contohnya apa misalkan? Bonus, kalau bonus sudah jelas ya, insentif, bonus, lembur itu sudah jelas merupakan penghasilan cash. Benefit lain misalkan kita dapat perumahan misalkan. Tunjangan perumahan misalkan, atau tunjangan kendaraan misalkan. Itu juga merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Akan tetapi terhadap tambahan kemampuan yang sifatnya seperti ini tadi tunjangan rumah, kemudian reimbursement kesehatan misalkan, bisa juga reimbursement sekolahan misalkan gitu kan. Nah, itu ada dua pilihan yang bisa diambil oleh para pemberi kerja. Jadi bisa menganggap itu sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, atau bisa juga dia tidak sebagai penambah penghasilan pajak. Akan tetapi bagi negara anggaplah misalkan tadi tunjangan untuk sekolah anak misalkan, tunjangan buat sekolah anak misalkan diberikan per tahun misalkan 20 juta misalkan. Bagi negara itu merupakan penghasilan sebenarnya. Tapi apabila itu tidak dihitungkan menjadi komponen penghasilan si karyawan, maka si 20 juta itu tidak boleh digunakan sebagai beban atau expense pengurang penghasilan perusahaan. Jadi harus dikeluarkan. Ya, kita akan bicara lagi sih. Pada prinsipnya si 20 juta kalau nggak dipajakin lewat karyawan, dia harus dipajakin lewat perusahaan. Pada prinsipnya begitulah. Ya, mungkin secara teknis kita akan membicarakan lagi tentang dua perbedaan itu. Itu masuk dalam definisi penghasilan. Kemudian ada penghasilan neto. Itu maksudnya apa? Itu penghasilan bersih. It's obvious, itu artinya penghasilan bersih, yang merupakan penghasilan tadi bruto dikurangi dengan pengurang. Apa itu pengurang? Ada dua. Yang pertama kita biasa sebut biaya jabatan. Yang kedua iuran pensiun. Pertama, apa itu biaya jabatan? Biaya jabatan secara prinsip negara itu mengakui bahwasanya orang yang bekerja atau yang berpenghasilan memiliki dalam tanda kutip biaya pokok dia untuk maintain dia keberadaan atau eksistensi ataupun keperluan dia melaksanakan pekerjaannya itu. Entah mungkin pokoknya
bisa untuk penampilan kah, bisa untuk ya keperluan-keperluan dasar yang secara tidak eksplisit tidak disebutkannya sebagai biaya jabatan. Berapa itu biaya jabatan? Biaya jabatan sebesar 5% dari total penghasilannya atau maksimal 6 juta rupiah. Either way, itu yang mana? Atau sebulannya berarti 500.000. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan ada seseorang punya gaji 20 juta satu bulan, 5%-nya berarti kan berapa tuh? 1 juta rupiah. Nah, itu kita tidak boleh mengambil pengurangnya 1 juta, tapi hanya maksimal 500.000. Jadi either way, kalau mana yang paling besar lah istilahnya ya. Kalau hanya lebih kecil ya itulah yang si 5% itu yang diambil. Kalau lewati yang 500.000 sebulan, maka 500.000 itulah yang diambil. Maka itu diakui oleh negara sebagai pengurang penghasilan. Kemudian apalagi iuran pensiun. Kenapa iuran pensiun diakui sebagai pengurang? Karena pada saat kita mengambil pensiun kita dikenakan pajak. Jadi biar tidak 2 kali perpajakan. Contoh misalkan iuran pensiun itu adalah JHT, Jam Sostek BPJS JHT, jaminan hari tua. Itu biasanya 2% dari total pokoknya kita berapa, gaji pokok 2%. Yang disetorkan oleh perusahaan dipotong dari gaji kita. Nah, itu merupakan pengurang daripada pajak. Dari tadi penghasilan bruto, kita kurangi tadi biaya jabatan dan juga iuran pensiun, dapatlah kita penghasilan neto, yaitu penghasilan bersih. Apa ini penghasilan sudah dikenakan pajak? Belum. Selanjutnya kita dikurangi oleh PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Berapakah besarnya PTKP itu? PTKP biasanya setiap 2 atau 3, 4 tahun mungkin selalu berubah setiap periode itu. Jadi PTKP pada prinsipnya penghasilan tidak kena pajak yang merupakan cerminan daripada biaya minimal dari rakyat Indonesia yang negara tidak mengambil potongan pajak darinya. Untuk saat ini, untuk kali ini adalah kita masih berlaku yang PTKP tahun 2016, di mana mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada tidak kawin 1, tidak kawin 2. Ini apa artinya? Artinya jika ada seseorang yang tidak berumah tangga tapi punya anak, maka dia akan diakui dirinya sendiri itu 4,5 juta satu bulan. 4,5 juta satu bulan tidak kena pajak, single. Kalau misalkan single punya anak 4,5 juta sebulan dikali, PTKP itu adalah 1 tahun. Karena sekali lagi kita sudah pernah bahas masalah finalisasi tahunan. Jadi pajak dihitungkannya adalah setahun dan PTKP itu adalah setahun. Jadi 1 bulan 4,5 juta berarti 54 juta untuk single. 54 juta tidak kena pajak. Kemudian dia punya anak, single punya anak tambah 45 juta. Sampai up to maksimal 3 anak. Itu adalah untuk yang single. Kalau dia menikah, untuk suami ini penting. Kalau istri tidak berbalik, tidak demikian. Kalau untuk suami, dirinya sendiri 54 juta, ditambah dia status menikah tambah 4,5 juta, ditambah anak maksimal 3 anak 4,5 juta masing-masing. Itu adalah PTKP yang bersangkutan. Jadi menikah, punya anak 3, ada potongan sekitar 70 sekian juta dari total berapa penghasilan tidak dikenakan pajak. Nah, itu biasanya ada peraturan-peraturan pemerintah yang memperbarui berapa tarif PTKP yang berlaku saat itu. Itu adalah PTKP. Kemudian setelah PTKP dikurangi, maka terjadilah apa yang disebut dengan PKP. Itu penghasilan kena pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang dikenakan tarif pajak pasal 17. Apa itu tarif pajak pasal 17? Itu tarif pajak yang disebutkan secara eksplisit di Undang-Undang Perpajakan di pasal 17 yang mungkin kita akan bicara di episode yang lain. Baik, ini adalah definisi-definisi tentang penghasilan. Sekali lagi, jadi kalau kita bicara penghasilan pajak yang dikenakan pajak, penghasilan apa? Penghasilan kena pajaknya, PKP. PKP itu adalah apa? Penghasilan neto dikurangi PTKP 1 kali setahun. Kemudian penghasilan kotor ya tadi, penghasilan kotor yang bisa berupa penghasilan yang cash atau bisa juga penghasilan yang non cash. Baik sahabat UKM, untuk episode kali ini mungkin itu saja yang akan kami sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan dituliskan di komen di bawah. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan like dan juga subscribe. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.